Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadatul Ulia dengan NIM 210404501020. Nah, guna saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teori Bimbingan Konseling Kelompok. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih tahap-tahap dari kegiatan BK kelompok itu. Nah, suatu proses layanan sangat ditentukan pada tahap-tahapan yang harus dilalui sehingga akan terarah, runtut, dan tepat pada sasaran. Nah, yang pertama ada tahap 1 pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan satu kelompok. Pada tahap ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan atau harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing sebagian maupun seluruh anggota. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan, serta menjelaskan aturan main yang akan ditetapkan di dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Kemudian saya akan menjelaskan contoh dari tahap 1 pembentukan, yaitu kegiatan yang meliputi ada 3. Yang pertama ada pengenalan dan pengungkapan tujuan. Yang kedua ada terbangunnya kebersamaan. Dan yang ketiga ada keaktifan pimpinan kelompok. Yang kedua saya akan menjelaskan tahap peralihan. Nah, tahap kedua ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Ada kalanya jembatan itu ditempuh dengan amat mudah dan lancar, artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan serta kesukarelaan. Ada kalanya juga jembatan yang ditempuh itu dengan susah payah, artinya apa? Para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu pada tahap ketiga. Nah, dalam tahap seperti inilah pimpinan kelompok dengan gaya kepemimpinannya yang khas membawa para anggota meneliti atau meniti jembatan itu dengan selamat. Adapun dilaksanakan dalam tahap ini, yaitu yang pertama menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga membahas suasana yang terjadi. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Dan yang kelima ada bila perlu kembali kepada tahap-tahap yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari tahap peralihan ada 3. Yang pertama suasana kegiatan, yang kedua suasana ketidakseimbangan, dan yang ketiga itu ada merupakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap ketiga kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka artinya aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok tersebut. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin pada tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan-dorongan dan penguatan serta penuh empati. Dari tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bacaan, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu agar anggota masing-masing dapat membahas secara mendalam dan tuntas kegiatan selingan.
Nah, kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu, dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan juga tuntas, serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis di dalam pembahasan baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, maupun perasaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada bagian keempat atau yang terakhir, ada tahap 4 pengakhiran. Nah, pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama itu bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang telah dicapai segoyahnya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Di dalam hal ini, kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, adapun contoh tahap pengakhiran, yaitu ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Yang kedua, ada pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Selanjutnya ada membahas kegiatan lanjutan, ada mengemukakan pesan dan harapan. Nah, setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan kepada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para kelompok itu mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari di dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata maupun kehidupannya pada sehari-hari. Nah, baiklah, mungkin sekian pemaparan penjelasan materi mengenai tahap-tahap kegiatan dari BK kelompok. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye semuanya.